Pandangan Anda sendiri seperti apa? Apakah Indonesia dengan munculnya istilah baru hilirisasi digital ini bisa betul-betul mewujudkan terminologi baru ini untuk bisa memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi? Oke, makasih. Jadi kata kuncinya dari isu ini sebenarnya dari kata kuncinya dari kata data. Itu dulu ya. Terus di sana ada kata hilirisasi, ada kata digitalnya. Nah, Indonesia itu sebenarnya dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang luar biasa dan jumlah sumber daya alam yang luar biasa banyak, itu dalam konteks data, dalam konteks hulu atau bahasa istilahnya itu mentahnya, itu luar biasa banyaknya, sangat banyak ya. Mulai dari sebaran penduduk, mulai dari profiling penduduk dan seterusnya itu luar biasa. Nah, pemerintah beberapa tahun yang lalu, itu mulai dibuat dari 20 tahun yang lalu, itu mencoba melakukan beberapa kegiatan yang disebut dengan proses digitalisasi. Kalau saya ambil contoh, ini gampang-gampangnya gampang gini lah. Dulu kalau dosen itu melakukan pelaporan itu di atas kertas, Mbak. Jadi dikirim, lalu dalam zaman dulu tuh kopertis ya istilahnya ya. Kita kirimlah datanya ke sana. Terus belakangan itu digitalkan. Jadi ketika orang mengisi, melaporkan, tidak perlu lagi dalam bentuk kertas. Nah, persoalannya adalah kalau kita berhenti hanya di konteks digitalisasi saja, itu tidak sempurna atau tidak benar, tidak bagus gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah setelah itu adalah disebut dengan transformasi digitalnya. Jadi setelah itu harus ditransformasi, kayak perguruan tinggi sekarang sudah melakukan transformasi dengan berbagai proses. Jadi kalau saya pakai istilah itu ada pangkalan data di mana seorang dosen ingin melihat melakukan upload hibah, dia ingin mengurus JJ dan seterusnya. Begitu juga dengan kesehatan, ya healthcare. Nah, pemerintah kan belakangan ini juga mulai melakukan pangkalan data dan juga dalam konteks satu sehat dan seterusnya. Itu kan salah satu contoh yang dilakukan pemerintah. Nah, konteks hilirisasi digital itu konteksnya adalah bagaimana pemerintah itu bisa melihat begitu banyaknya proses yang sudah dihasilkan dari proses transformasi digital itu bisa diutilize oleh industri. Nah, kata diutilize oleh industri inilah nantinya diharapkan akan meningkatkan jumlah jumlah lapangan kerja. Tadi diklaim kurang lebih 19 juta. Kalau ditanya bisa nggak sih 19 juta? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena begini, generasi yang sekarang yang ada itu adalah bagian dari generasi milenial, ada yang mengatakan generasi Baik. yang mana mereka lebih literate dari sisi digital dibandingkan saya barangkali. Itu salah satu yang penting. Kedua, dalam konteks pendidikan itu begitu banyaknya sekarang pendidikan yang dijalankan dalam konteks digital. Kalau dulu dosen hadir kelas, ada kapur, ada papan tulis. Kalau sekarang barangkali mahasiswa tidak perlu hadir di kelas. Mereka bisa melihat dalam konteks di laptopnya atau di iPad-nya dan seterusnya. Jadi itu konteks digitalisasi, dihilirisasi digital dalam perspektif saya. Oke, Seperti itu. saya akan kembali ke Pak Faras. Pak Faras tadi disampaikan oleh Profesor Ford bahwa konteks dari hilirisasi digital ini adalah sebuah proses yang dihasilkan dari transformasi digital yang kemudian ini bisa diutilize gitu kata kuncinya. Nah kemudian ini pada ujungnya bisa juga berdampak pada perekonomian. Nah kalau pandangan Anda seperti apa? Ya, sebenarnya memang tadi pertama tidak ada dalam literatur akademik. Cuman kalau misalnya kita melihat kembali berbagai macam laporan di dunia akademik yang seperti hilirisasi digital itu ada yang paling banyak disitasi itu adalah dari Prof. Hicks dari University of Manchester. Jadi di salah satu papernya tahun 2017 lalu beliau bilang bahwa kira-kira ekonomi digital ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah intinya, yang ini terdiri dari software, kemudian hardware manufaktur, kemudian ada telekomunikasi. Yang kemudian gambaran lebih besar daripada inti ekonomi digital adalah ekonomi digital dalam arti sempit. Ini yang beberapa contohnya adalah digital bisnis, kemudian juga platform ekonomi. Nah, yang lebih besar itu ekonomi digital dalam arti yang lebih luas itu mencakup misalnya tadi algoritma, kemudian e-commerce, begitu. Dan kira-kira kalau itu digambarkan dalam hulu dan hilir, yang inti adalah hulu, yang hilir adalah yang paling ekonomi dalam arti luas, begitu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kita lihat sebenarnya pemerintahan selama ini di antaranya sudah melakukan hilirisasi digital dalam konteks e-commerce. Karena misalnya pemerintah memiliki target UMKM go digital sebanyak 30 juta UMKM pada tahun 2024. Artinya e-commerce itu bisa diakses dalam hal ini oleh UMKM sebanyak 30 juta, yang mana sudah sebanyak 27 juta pada tahun 2023 lalu.
dan pemerintah optimis bisa tercapai 30 juta pada tahun ini. Jadi sebenarnya dalam konteks itu pemerintah selama ini sudah melakukan hilirisasi digital, yang mana kita masih punya PR sebenarnya, tidak bisa serta-merta hilirisasi. Dan kita tetap artinya memperkuat di intinya, kemudian dalam konteks sempitnya, dan juga dalam konteks besarnya. Dalam konteks intinya, yang tadi misalnya telekomunikasi, ya kita tahu bahwa BTS misalnya dikorupsi begitu. Kemudian juga dalam hal hardware manufacture, kita kontribusi manufaktur dalam GDP terus menurun, bahkan hingga di bawah 20%. Dan software juga ketinggalan. Jadi dalam intinya kita masih ketinggalan, dan dalam hal ini yang harus diperkuat paling pertama adalah industri. Artinya manufaktur kita harus bangun kembali, dan salah satunya adalah di konteks digital ini. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks yang lebih sempit tadi ya, itu adalah digital business, kemudian juga platform ekonomi. Nah, pada hal ini pemerintah tadi sudah mulai membangun beberapa merek lokal. Nah, sayangnya smartphone misalnya itu kita masih banyak sekali impor. Misalnya tahun 2022 lalu kita impor smartphone itu lebih 800 juta US dollar. Itu jumlah yang sangat masif. Dan belum lagi tadi kalau berbicara dalam konteks ekonomi digital yang lebih luas, tadi e-commerce yang bisa UMKM Go Digital, itu masih banyak sekali barang impor yang masuk ke dalam negeri melalui program UMKM Go Digital tadi. Jadi sebenarnya kita masih punya banyak pekerjaan rumah supaya bagaimana kita bisa membangun industri dalam negeri yang kuat, tadi mulai dari BTS yang mencakup seluruh negeri, kemudian membangun industri yang kuat, kemudian juga membangun UMKM yang mempunyai daya saing sehingga tidak hanya bisa impor tapi juga bahkan bisa mengekspor dan go global. Ada nilai lebih ya di situ. Betul, ya. Memberikan nilai tambah. Oke, saya akan kembali ke Profesor Ford. Tadi sudah disebutkan bahwa sebetulnya sudah dilakukan juga hilirisasi digital, tapi mungkin tidak dalam konteks atau terminologi hilirisasi digital. Tapi yang menjadi pertanyaan juga tadi adalah terkait dengan bagaimana dari segi hulu hingga hilir. Seberapa kuat sih ekosistem hulu hingga hilir di tanah air sehingga kita juga bisa memaksimalkan potensi hilirisasi digital di tanah air, Profesor Ford? Oke, makasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Kalau kita lihat dalam konteks hulu ke hilir ya, di Indonesia, itu memang kalau dibandingkan dengan tetangga, let's say Singapura, kita memang terkesan seperti tertinggal. Namun percepatan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada masa pemerintahnya Joko Widodo, itu luar biasa percepatannya. Saya berikan ilustrasi yang paling sederhana, misalkan dalam konteks di pendidikan ya. Misalkan, kalau dulu orang hanya melihat pendidikan itu ansih hanya sebatas pembelajaran di kelas. Namun sekarang itu lebih besar lagi konteksnya. Nah, itu berdampak dalam konteks 3 pilar. Kalau saya pakai istilah hilirisasi digital itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah dalam konteks penyedia. Ini dalam konteks inputnya. Input ini suka nggak suka, mau nggak mau, kalau zaman dulu kita hanya berpikir dari sisi bagaimana manusia bisa menghasilkan atau menjadi bagian daripada data itu sendiri, input. Tapi sekarang Ibu dan Bapak kita harus melihat bahwa dengan banyak yang namanya IoT, ada yang berbasis AI, proses itu ternyata bukan lagi dijalankan secara input manual yang dilakukan oleh manusia, tapi juga oleh sistem. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah backbone itu sendiri atau infrastruktur. Saya melihat dan memperhatikan dengan seksama akselerasi yang dilakukan oleh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu luar biasa akselerasinya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dalam konteks Indonesia yang luasnya luar biasa, kita sudah bisa menjangkau daerah yang tertinggal sedemikian sehingga daerah tersebut bisa diakses dengan menggunakan data dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi kalau zaman dulu kita sebut blank spot ya. Sekarang sudah mungkin hampir 95% daerah di Indonesia itu mungkin sudah bisa diakses seperti itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Indonesia adalah pasar ataupun market yang luar biasa besar. Ini harus dipahami. Artinya kalau kita bicara hilirisasi digital, ini sesuatu yang sangat amat layak dan sangat amat visible. Nah, kembali tadi ke pertanyaan, bagaimana bicara dari hulu ke hilir? Jawabannya sangat mungkin dan sangat-sangat tepat. Artinya, tongkat estafet yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru, itu tentunya ada semacam, kalau saya pakai istilah itu ada semacam milestone-nya. Nah, yang menjadi tantangan untuk pemerintahan baru adalah pertama adalah bahwa luar biasa percepatan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Bagaimana mereka bisa mengakselerasi sedemikian sehingga
ada percepatan yang minimal sama lah dengan pemerintahan sebelumnya. Ya. Nah, ini menjadi tantangan karena apa? Karena secara global dunia tentunya ini akan menjadi isu penting karena apapun terjadi digitalisasi itu akan bergantung juga untuk kondisi global seperti itu.